Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merinda Hana Aulia dengan NIM 12392200069. Saya adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah kelas 23B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Senen Gunung Jati, Bandung. Di dalam video ini, saya akan memaparkan berbagai topik penting dalam filsafat ilmu ekonomi yang telah saya pelajari di semester 2 ini. Video ini merupakan bagian dari tugas yang diampu oleh Bapak Ahmad Jainal Arifin ME. Topik ini sangat menarik karena menggabungkan konsep-konsep ilmu ekonomi dengan pandangan filosofis yang mendalam. Jadi, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Mari kita mulai dengan definisi ilmu dan filsafat ekonomi. Ilmu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, baik dari pengalaman pribadi, pendidikan, atau media massa. Sedangkan filsafat ekonomi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi, tujuan-tujuan ekonomi, dan implikasi filosofis dari teori ekonomi. Pada dasarnya, para ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah bidang filsafat yang membahas tentang hakikat atau esensi dari sesuatu yang ada. Contohnya adalah pertanyaan tentang apa yang benar dan salah. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari teori, asal-usul, dan validitas pengetahuan. Contohnya, bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, estetika, dan nilai-nilai lainnya yang mendasari pemikiran dan tindakan manusia. Misalnya, pertanyaan tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh-tokoh penting dalam filsafat ilmu ekonomi. Yang pertama, François Quesnay, pencetus ide fisiokratisme yang berpendapat bahwa sumber utama kemakmuran adalah sektor pertanian dan sumber daya alam. Menurutnya, sumber daya alam harus lebih banyak dikelola sesuai dengan kebutuhan manusia dan harmoni alam. Adam Smith dikenal dengan teori The Invisible Hand, yang menyatakan bahwa mekanisme pasar akan mencapai keseimbangan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. John Stuart Mill adalah tokoh pencetus aliran utilitarisme yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan terbanyak bagi kebanyakan orang. Karl Marx adalah tokoh yang berpendapat bahwa dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang bertentangan, yaitu proletar dan borjuis. Proletar adalah pekerjaan yang menerima gaji, sedangkan borjuis adalah pemilik modal yang memberi gaji. Jean Carlos Leonard de Sismondi adalah tokoh yang memperkenalkan konsep ekonomi sosial, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi. Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Dalam kajian filsafat ekonomi, ekonomi Islam hadir sebagai sebuah disiplin yang menyediakan pandangan yang mendalam tentang bagaimana ekonomi harus dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai agama Islam. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan sebuah ilmu ekonomi, tetapi juga sebuah filsafat ekonomi yang memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang bagaimana ekonomi dapat dijalankan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual manusia. Metodologi ekonomi Islam, pendekatan Islamisasi ekonomi.
Metodologi ekonomi Islam adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mempelajari ekonomi dan konteks nilai-nilai, prinsip, dan ajaran Islam. Metodologi ekonomi Islam dengan pendekatan Islamisasi ekonomi Islam mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka metodologi ekonomi modern. Hal ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam analisis ekonomi serta pembangunan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan ketentuan zakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Metodologi ekonomi Islam kriteria melahirkan teori ekonomi. Ekonomi Islam memiliki kriteria khusus dalam melahirkan teori ekonomi yang meliputi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Etika dan nilai-nilai ekonomi Islam. Etika dalam ekonomi Islam sangat penting dengan penekanan pada kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Landasan filosofi sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam memiliki landasan filosofis yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya, dengan fokus pada moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam mencakup pandangan tentang bagaimana produksi, konsumsi, dan distribusi harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori harga. Filsafat pasar dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam mekanisme pasar dan penentuan harga. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu ekonomi mencakup beragam pemikiran dan teori yang membantu kita memahami dinamika ekonomi dari berbagai sudut pandang, mulai dari fisiokratisme hingga ekonomi Islam. Setiap aliran memberikan wawasan unik yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Demikianlah penjelasan mengenai filsafat ilmu ekonomi yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.